Halo semuanya, perkenalkan nama saya Morin Alpitarianto, bisa dipanggil Morin. Saya mahasiswi S1 Ilmu Komunikasi Tarakanita dengan NIM 2021-141019. Sesuai dengan mata kuliah komunikasi massa, saya dihadapkan dengan 3 pilihan, tetapi saya akan memilih satu dari 3 fenomena tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memilih fenomena ketiga sebagai bahan yang akan saya bahas. Pada fenomena ketiga ini terdapat materi tentang PSBB, tarik rem darurat, PPKM, PPKM darurat, dan PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Mengapa saya tertarik untuk membahas topik ketiga? Karena dilihat masyarakat saat ini masih rancu ataupun belum mengerti tentang perbedaan apa sih itu PSBB dan PPKM. Kemudian, dengan hal tersebut, akhirnya saya melakukan research dengan menggunakan beberapa platform media seperti CNN, CNBC, Detik, dan Kompas untuk mencari informasi terkait PSBB dan PPKM tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan PSBB, tarik rem darurat, PPKM, PPKM darurat, dan PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Yuk, mari kita bahas. PSBB merupakan kepanjangan dari pembatasan sosial berskala besar yang dimulai pada bulan April 2020. Hal ini dilakukan di wilayah tertentu yang diduga terinfeksi virus COVID, di mana jumlah kasus dan jumlah kematiannya meningkat secara signifikan. Terdapat pembatasan di beberapa sektor, contohnya ada sektor perkantoran, sektor pendidikan, sektor pariwisata, olahraga publik, mal, dan tempat resepsi dan seminar itu ditutup sementara. Dan juga tempat ibadah juga ditutup sementara loh. Kemudian beberapa sektor esensial yang diperbolehkan untuk beroperasi, tetapi harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu dilakukan untuk mengatasi atau mencegah angka kenaikan virus COVID-19 di Indonesia ini. PSBB itu biasanya dilakukan 14 hari, tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan jumlah kasus virus COVID yang semakin meningkat atau enggak. Kalau misalnya virus COVID tersebut semakin hari semakin meningkat, maka PSBB itu akan dilakukan perpanjangan. Kemudian yang kedua itu ada tarik rem darurat. Apa sih tarik rem darurat? Nah, tarik rem darurat ini merupakan kata lain dari PSBB, namun memiliki kebijakan dan aturan yang lebih ketat lagi dari sebelumnya. Sekarang kita akan beralih ke PPKM. PPKM itu berada di Jawa dan Bali pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 yang membatasi sektor perkantoran, pendidikan, tempat makan, pusat pembelanjaan, dan tempat ibadah. Bagi sektor esensial dan sektor kritikal tetap boleh buka, tetapi harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ada PPKM darurat. PPKM darurat ini dimulai pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Tidak beda dengan PPKM sebelumnya, PPKM darurat ini diciptakan dengan menggunakan kebijakan dan aturan yang lebih ketat lagi karena ditinjau dari virus COVID yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian terdapat PPKM level 1, level 2, level 3, dan level 4. PPKM tersebut merupakan nama lain dari PPKM darurat. Kemudian level-level itu ditentukan dari jumlah atau angka kasus positif COVID per minggunya. Jadi bisa dilihat dari level 1 itu merupakan insiden yang rendah. Kemudian level 2 itu insiden yang sedang, level 3 itu insiden tinggi, dan level 4 itu merupakan insiden yang sangat tinggi. Selama PPKM berlangsung, sektor esensial dan sektor kritikal tetap bisa beroperasi, tetapi harus melampirkan surat tugas atau STRP ketika akan melakukan perjalanan ke kantor. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang tersebut benar merupakan karyawan yang akan bertugas pada saat itu. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi mengenai fenomena ketiga, kali ini saya akan mengambil salah satu teori yang akan saya bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil teori dependensi yang menurut saya berkaitan dengan fenomena ketiga. Kalian sudah tahu belum teori dependensi itu apa? Nah, kali ini saya akan membahasnya. Jadi, teori dependensi itu adalah teori yang membahas mengenai ketergantungan seseorang terhadap media untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, semakin audiens tergantung pada suatu media, maka semakin penting juga media tersebut bagi audiens tersebut.
Dalam teori ini sangat berkaitan dengan fenomena ketiga. Contoh konkretnya adalah pada saat ini dengan virus COVID yang masih melanda di Indonesia, maka saya pikir seluruh masyarakat Indonesia atau hampir masyarakat Indonesia hidupnya sangat bergantung dengan media massa, seperti pemberitaan di televisi, di internet, di media sosial, dan di platform digital lainnya untuk mencari informasi mengenai update virus COVID, kemudian soal vaksinasi atau soal PPKM dan soal PSBB. Menurut saya, hal tersebut adalah contoh konkret yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi masyarakat hidupnya sangat bergantung sekali kepada media untuk mendapatkan beberapa informasi untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Contoh seperti saya adalah karyawan yang harus bekerja di kantor. Namun karena adanya PPKM ini, maka diberlakukannya WFH atau work from home. Untuk itu, saya sangat bergantung pada media untuk melihat apakah PPKM ini masih diperpanjang ataukah PPKM ini sudah selesai. Mengapa seperti itu? Karena jika PPKM sudah selesai, maka saya akan bekerja seperti biasanya di kantor. Tetapi jika PPKM diperpanjang, maka saya akan bekerja WFH di rumah. Hal itu yang membuat saya sangat bergantung sekali dengan media, dan saya terus mencari informasi atau update lain mengenai PPKM yang sedang berlaku saat ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk atau konten media dan kanal media seperti apa yang cocok untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini, dan juga pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi tubuh untuk menciptakan herd immunity. Menurut saya, pemberitaan di media massa harus dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan ide-ide dan penyajian baru agar pemberitaan tersebut dapat disajikan secara unik dan juga fresh bagi masyarakat. Hal tersebut untuk mengundang audiens agar tertarik untuk melihat dan memahami isi dari pemberitaan tersebut. Sebagai contoh, kita bisa menyajikan berita menggunakan platform-platform sosial media yang mudah dipahami seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Tapi perlu dipahami juga, kita harus melihat atau sebagai audiens kita harus bijak dalam melihat berita-berita tersebut dalam media sosial itu. Kita harus melihat dari sumber yang terpercaya atau akun-akun yang sudah verified atau yang ada centang birunya. Contohnya pertama itu adalah aplikasi TikTok. Pada saat ini Kementerian Kesehatan mulai melakukan pemberitaan lewat akun TikTok tersebut. Jadi di situ terdapat panduan mengenai isoman, kemudian update tentang varian baru COVID-19, kemudian terdapat ajakan mengenai vaksin, kemudian terdapat ajakan mengenai vaksin itu aman, jadi kalian semua tidak perlu takut, dan berita-berita lain seputar COVID-19. Nah, berita-berita tersebut disampaikan oleh pakar-pakar atau dokter-dokter profesional, sehingga informasi yang disampaikan itu teruji akuratnya. Nah, pemberitaan tersebut itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dikemas dengan sajian atau tampilan yang menarik, sehingga membuat semua orang atau audiens merasa tertarik untuk membaca atau mendengarkan berita tersebut, sehingga berita yang disampaikan dapat masuk kepada para audiens. Kemudian yang kedua adalah Instagram. Pada Instagram terdapat stiker yang bertulisan vaksin atau let's get vaksin, di mana itu merupakan persuasif yang secara tidak langsung membuktikan bahwa vaksin itu aman loh, sehingga orang-orang yang melihat stiker tersebut atau orang-orang yang melihat dari postingan-postingan orang yang menggunakan stiker tersebut merasa tertarik dan merasa bahwa oh ternyata vaksin itu aman ya, dan mereka tidak takut lagi untuk vaksin, sehingga semua masyarakat Indonesia dapat melaksanakan vaksin tanpa rasa ketakutan lagi, sehingga tercapai herd immunity pada diri mereka masing-masing. Kemudian terdapat beberapa akun seperti Satgas COVID, WHO, Kementerian Kesehatan RI yang menyajikan berita-berita tentang update informasi mengenai COVID-19. Contohnya adalah Satgas COVID. Dia membuat grafik yang mudah dipahami mengenai jumlah yang terinfeksi virus COVID. Dilihat dari jumlah kesembuhan, jumlah kematian, dan jumlah kasus terinfeksinya. Jadi, dengan grafik tersebut, orang mudah paham dan orang mudah menyerap berita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah membuat konten di YouTube.
Seperti contohnya ada Kompas TV. Dia membuat beberapa konten dalam bentuk infografis mengenai berbagai macam berita seputar COVID. Dengan infografis tersebut, maka masyarakat atau audiens merasa tertarik untuk melihat atau membaca berita tersebut karena disajikan dengan beberapa gambar yang menarik dan isi berita tersebut singkat, padat, namun jelas dan informasinya tersebut dapat dipahami oleh berbagai audiens. Nah, ditinjau lagi, dengan para generasi milenial dan generasi Z yang malas untuk membaca teks berita yang panjang kali lebar itu, maka menurut saya dengan penyajian berita yang menggunakan platform media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang sedang dilihat oleh para generasi muda dan para generasi lainnya, maka platform media massa tersebut saya nilai itu sangat efektif untuk menyampaikan berita-berita mengenai COVID dan pentingnya vaksin agar tercapai herd immunity. Nah, sehingga muncul pemahaman-pemahaman baru dan orang akan terpercaya dan akan membangun awareness masyarakat mengenai kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Nah, jadi kalian semua sudah mengerti kan tentang apa itu PPKM, PSBB, tarik rem darurat, PPKM level 1, 2, 3, dan 4, dan media apa yang cocok untuk memberitakan agar masyarakat memahami pemahaman tentang COVID-19 dan pentingnya vaksin agar terciptanya herd immunity. Nah, terima kasih telah menonton video ini dan see you in the next video.